Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Ayat ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian banyak disebutkan pula berada di hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim tentang perjalanan mulia ini. Jika Allah menceritakan di dalam Al-Quran, jika Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, maka sayogyanya bagi kita ahli iman, seorang muslim, maka tidak perlu untuk ragu-ragu mempercayai kejadian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai penguatan kecerdasan batin, kecerdasan yang sumbernya adalah naluri hati kita, sehingga kapan iman kita kokoh akan firman-Nya Allah, maka disitulah cahaya-cahaya keimanan akan nempel berserta di dalam hati kita, sehingga kapan hati kita sudah bercahaya, maka disitulah tempat Allah memberi segala-gala anugerahnya. Perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW harus terus menjadi cerita yang menggugah kesadaran kita akan pentingnya iman, akan pentingnya mukjizat Nabi, akan pentingnya cerita tersebut untuk mengokohkan bahwasannya kita berada di dalam agama yang benar, kita berada di dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar, kita berada di dalam wilayah mengimani seorang nabi, seorang rasul yang benar. Kenapa? Karena dibuktikan oleh Allah, disertakan oleh Allah penguat-penguat akan kebenaran agama Allah, akan kebenaran Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu sering kita dengar cerita ini. Perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram hingga Palestina, kemudian naik ke langit 1 hingga ke 7, hingga ke Baitul Ma'mur, Aras Sidratul Muntaha, hingga nyampe satu tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan dengan Nabi Muhammad, pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah adalah pertemuan yang disepakati oleh para ulama, pertemuan bukan dengan kacamata zahir manusia, bukan, akan tapi pertemuan itu adalah pertemuan dengan kacamata hati. Walaupun ada perbedaan antara sahabat Abdullah dengan istri Nabi Muhammad Siti Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi perbedaan itu mengokohkan bahwasannya Allah dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan Allah memang bertemu. Adapun bertemu secara langsung ataukah secara kacamata hati, itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya ketemunya Nabi Muhammad dengan Allah ketemu dengan kacamata keimanan, kacamata ketakwaan, kacamata hati.
bukan bertemu dengan secara langsung. Kenapa? Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat Allah Tuhan kita pasti akan kita lihat nanti kalau kita masuk surga. Selama belum masuk surga, kita belum bisa melihat Allah. Kenapa? Banyak hijab, penghalang-penghalang yang menjadikan kita nggak mampu melihat Allah di dunia, kecuali nanti di hari kiamat, lebih-lebih nanti di surga. Karena kenikmatan yang paling agung ada di surganya Allah, bertemu Allah secara langsung dan bertemu Nabi Muhammad secara langsung. Itulah puncak kenikmatan. Adapun Nabi Musa alaihissalam, pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tursina itu adalah bukan pertemuan yang secara langsung Nabi Musa dikabulkan bisa bertemu dengan Allah, enggak, tetapi Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melihat Bukit Tursina, dan di Bukit Tursina tersebut dapat pancaran dari cahaya kehebatan Allah sehingga Nabi Musa tidak mampu melihat Bukit Tursina hingga beliau pingsan. Dan juga Nabi Musa sempat mendengar firman Allah, maka Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Tetapi Allah julukannya lebih hebat, melihat Allah dan juga mendengar firman Allah. Ini. Kemudian tentu tanda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, ada dialog di situ. Kira-kira dialognya apa? Obrolannya apa? Jangan sampai naik ke atas dikira ngapain Bapak Ibu. Ada diskusi, ada obrolan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah, diberi wahyu dengan bacaan tahiyat akhir kita. Karena Nabi Muhammad bertemu dengan Allah mau mengucapkan salam, masa Allah diucapkan salam padahal nama Allah adalah As-Salam. As-Salam, zat yang memberi keselamatan. Masa ketemu Allah mengucapkan Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagimu ya Allah, padahal Allah yang memberikan keselamatan. Maka diberikan oleh Allah wahyu kepada Nabi Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan yang penuh barokah, ya, itu adalah milik Allah. Ini penghormatan kepada Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kayak gitu Bapak Ibu, jangan sampai kita meremehkan sholat. Kenapa? Ternyata di saat kita sholat ini, hakikatnya kita ini diskusi, dialog dengan Allah, bercengkrama kita dengan Allah. Maka rugi di atas rugi. Allahnya melihat kita, memandang kita, tetapi sayang seribu sayang, di saat kita dipandang oleh Allah, tak taunya ucapannya dengan hatinya beda. Harusnya di saat mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, segala penghormatan yang mulia, yang baik, yang indah itu miliknya Allah. Harusnya di saat mengucapkan kayak gitu kita fokus, khusyuk, menghadirkan bahwasanya diri kita dilihat oleh Allah, ucapan kita, salam kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang hakikatnya itu yang diucapkan Nabi Muhammad kepada Allah di saat bertemu.